سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan rutinitas kegiatan kita, yakni kajian dengan Masjid Bait Al-Quran, yaitu pada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Imam Zainuddin Al-Malibari. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca ibarah beliau. Fokus temanya tentang interpretasi rukun-rukun iman yang enam. Nah, ini merupakan pembahasan yang penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, betapapun ini dikatakan tidak penting karena ini merupakan pertama kali atau kewajiban yang pertama kali oleh seorang muslim itu ketahui. Maka tidak ada taklid namanya. Tidak boleh ikut-ikutan di dalam masalah akidah. Harus punya landasan yang kokoh. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumi. Wa'lam, dan ketahuilah, annal iman billahi, pada sesungguhnya iman kepada Allah itu i'tiqadun annahu wahidun la nadhira lah. Ialah mempercayai, i'tiqad, mempercayai bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Wahid itu ghairu muqabil lil isnain wa thalith, ya. Bukan bandingannya 2, 3 dan seterusnya, tidak. Wahid itu diartikan sebagai Isya. Isya tidak ada tandingannya. La nadhira lah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Nadhir itu permisalan. Fi dzatihi wa sifatihi, baik di dalam zatnya, ya, dan sifatnya. Dzatullah tidak ada yang semisal dengannya. Dzatullah bukan jauhar, bukan entitas, bukan terbentuk dari molekul yang pertama, yang terkecil, tidak. Bukan juga jisim yang butuh pada tempat, yang butuh pada ruang dan waktu, tidak. Bukan juga arad. Arad artinya sesuatu yang bisa melekat pada dirinya sifat-sifat. Bukan juga arad. Wasifatihi, juga tidak ada permisalan, tidak ada yang sebanding, bahkan yang menyerupai tidak ada di dalam sifat-sifatnya semuanya. Ini adalah pernyataan Imam Zainuddin Al-Malibari memulai dengan kata wa'lam. Nah, ibarah kata wa'lam itu menandakan suatu permasalahan, perbincangan yang sangat serius, yang sangat serius. Wa'lam itu kalau di dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah akidah, Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam artinya ketahuilah. Tahu dulu, harus tahu dulu. Kalau tidak tahu, jangan nanti beramal. Wastaghfir, ya. Jadi harus wa'lam. Makanya dalam urusan akidah, tauhid itu tidak boleh taklid, ya. Tidak boleh ikut-ikutan, harus punya landasan yang kuat. Nah, ataupun kalau misalkan tidak mampu untuk mencari dalilnya, ya, dikatakan itu kalau tidak mampu, ya, tidak ada tokoh atau kudrah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mereka itu mampu, asin, dikatakan bermaksiat dia. Nah, kalau di dalam urusan akidah. Jadi wajib, ya, masalah urusan akidah wajib. Imam Ibn Ruslan juga di dalam bait Zubatnya itu mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqan, ya. Ya, pertama kali memang masalah urusan akidah mengetahui Allah, zatullah, sifatullah itu adalah wajib, kewajiban seorang manusia. Jadi tidak ada nazir, istilahnya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Nah, ini adalah mazhab, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Imam Zainuddin Al-Malibari ingin membawa kita ya terhadap pendapat yang istilahnya tawassud, yang moderat, tidak terlalu berlebihan menafikan terhadap sifat-sifat Allah dan juga tidak terlalu berlebihan menganggap ada, mempercayai sifat Allah tapi ada tasbih, penyerupaan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat yang baru, penyerupaan terhadap hamba-hambanya. Ini adalah kelompok ahlul bid'ah, al-mu'tazilah, al-mujassimah, al-musyabbihah dan lain sebagainya. Itu merupakan kelompok-kelompok yang menyimpang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi tidak ada nazir, wajib bagi kita bagaimana nantinya kalau di dalam zatullah, sifatullah itu tidak ada nazir. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifatullah, tentang yang menandakan sifat-sifat Allah itu hampir mirip dengan makhluknya. Yadullah fawqa aydihim. Ya. Ya. Jadi kita wajib mensifati Allah itu sebagaimana di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita wajib mensifati Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi barusan bagaimana menyikapi tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan mutasyabihat, bahwa Allah punya tangan, Allah turun, Allah membangun langit dengan tangannya, Allah duduk di singgasana. Bagaimana cara menyikapi itu semua? Nah, di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat dua pendapat. Sebagian ada yang mengatakan tiga. Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama, harus tafwid, istilahnya itu menyerahkan sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat itu dengan tanpa mempertanyakan takayuf, mempertanyakan bagaimana dan bagaimana seterusnya. Jadi tafwid ini adalah madhab salaf ya, madhab teologinya ahlus salaf mengatakan tafwid, kita menyerahkan sepenuhnya terhadap Allah tanpa mempertanyakan bagaimana dan seperti apa dan kapan. Nah, karena kalau kita mempertanyakan masih belum kokoh keyakinan kita, ya, masih belum kokoh. Ini ya, yang pertama tafwid. Kita memaknai, kata ahlus salaf, kita memaknai yadullah fawqa aydihim sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya, Allah memang punya tangan, tapi kita tidak boleh memaknai tangan itu seperti tangan makhluknya, ya, yang berbentuk jisim, yang butuh terhadap apa istilahnya, arad dan sifat. Tidak boleh. Kita tafwid. Ya. Dan madhab inilah dianggap sebagai madhab yang aslam, yang lebih selamat. Nah, lebih selamat dari apa? Lebih selamat daripada tashbih, penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah dan tajzim. Nah, ya, itu madhab yang pertama. Kemudian untuk menyikapi yang kedua harus takwil, harus menggunakan takwil. Takwil apa artinya? Memalingkan lafaz dari zahirnya terhadap makna yang lain yang lebih marjuh, yang diunggulkan. Nah. Jadi cara menyikapi yang kedua itu mentakwil dengan cara mengartikan, memalingkan makna yang zahir itu terhadap makna lainnya yang marjuh. Nah, yang marjuh. Kita artikan misalkan yadullah fawqa aydihim. Nah, ini memang harus banyak bicara ya, soalnya ini menyinggung masalah ilmu kalam. Tidak apa-apa lah, insya Allah kita nanti lanjutkan pada ibadah selanjutnya. Jadi madhab yang kedua harus takwil, menggunakan takwil. Kalau tidak mau tafwid, takwil, biar tidak menyimpang. Takwil menakwilkan ayat-ayat mutasyabih itu ya, terhadap makna lain yang sekiranya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa harus tajzim, dengan tanpa harus tashbih, dengan tanpa harus menyerupakan, dengan tanpa harus menyamakan Allah seperti jisim. Nah, ini madhab yang kedua, takwil. Dan ini dikatakan adalah madhab yang ahkam, yang lebih bijaksana, kalau lebih memahamkan ya. Lebih memahamkan. Saya kira dua pendapat ini tidak ada yang perlu diunggulkan. Kedua-duanya bisa menyesuaikan sesuai dengan konteksnya. Kalau sekiranya orang paham tentang makna mutasyabih, ya,
tanpa harus mentakwil. Nah, kalau sekiranya ada yang masih belum paham tentang ayat mutasyabih, harus menggunakan takwil biar umat istilahnya paham. Nah, dikatakan lagi ya, madhab yang ketiga itu ahlus sunnah wal jamaah menggunakan dua-duanya. Dalam satu kondisi mentakwil, dan dalam satu kondisi mentafwid, menyerahkan. Jadi tidak boleh ya istilahnya menyerupakan Allah seperti sifat-sifat makhluknya. Jadi seperti itu ya. Lebih selamatnya tafwid, takwil, ataupun menggunakan dua-duanya dalam saat tertentu. Nah, jadi intinya tentang Dzatullah dan sifatuhu itu, ketika dikaitkan dengan sifatullah, sifat-sifat Allah, itu tidak boleh kita mengikuti terhadap ayat-ayat mutasyabih, ya. Karena di sana masih banyak ayat yang muhkamat, yang lebih jelas, yang lebih perlu untuk dijelaskan. Nah, ini kekeliruannya mutakallimin, misalkan dari Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, dan seterusnya. Kekeliruan mereka karena mengikuti ayat mutasyabih tanpa harus memahami ayat-ayat yang muhkamat. Nah, ini ya, tarkul usul al-wadihah, meninggalkan landasan usuluddin yang sudah jelas, ya. Yang sudah jelas bagaimana? Ada ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un. Sampai kapanpun Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Ini sudah muhkamat. Kemudian ada ayat lain yang misalkan mutasyabihat, menyerupakan Allah seperti makhluk-makhluknya. Ini adalah suatu pemaknaan yang masih tersirat, ya. Sulit untuk dipahami kecuali mengembalikan ayat-ayat mutasyabih itu terhadap yang muhkam. Maka lebih baiknya kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih terhadap yang muhkamat, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Taib. Fi dzatihi wa sifati, di dalam zat dan sifatnya. Wala syarika lahu fil uluhiyati, dan tidak ada apa sekutu. Sekutu artinya apa? Tidak ada yang menandingi Allah di dalam keuluhiannya, ketuhanannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahiyah, hal adapun itu al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu adalah suatu, ya, pemaknaan bahwa Allah sebagai Tuhan, pencipta dan menciptakan alam. Wahiyah, hal adapun al-uluhiyah, istihqaqul ibadah, adalah yang memberhaki, ya, yang berhak untuk disembah. Jadi sifat keuluhian Allah, ketuhanan Allah, itulah yang layak untuk makhluk atau manusia itu pahami bahwa Allah harus disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini lagi ada mustalahat, ada al-uluhiyah, ada ar-rububiyah. Kemudian ada asma wa sifat. Ini sebenarnya adalah mustalahat mutaakhirin istilahnya. Istilah-istilah ahlul kalam, ahlul tauhid, ya, ahlul sunnah, yang merumuskan ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kok seperti itu tauhid dibagi-bagi? Pertanyaannya. Kok seperti itu tauhid dibagi-bagi? Padahal tauhid itu adalah satu. Apa itu? Ya, ini Allah Maha Esa, itu cukup saja. Ini berangkat dari apa? Untuk memudahkan. Misalkan ar-rububiyah, asma wa sifat itu dibuat oleh ulama. Mustalahat itu dibuat oleh ulama untuk memudahkan agar umat itu bisa paham, bisa mudah memahami tentang rububiyah, ketuhanan Allah sebagai pengatur, sebagai pencipta, dan lainnya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah qadimun la ibtida'a li wujudi, adalah qadim. Ada istilah dua di dalam tauhid. Ada qadim, ada azali. Qadim itu dikatakan akhassu minal azal, lebih khusus daripada azali. Qadim ada yang wujud, tidak ada awalannya, itu qadim. Siapa? Yani Allah. Ada wujud, tidak ada awalannya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala dzatuhu. Kalau azali itu umum, sesuatu yang wujud, ya, sesuatu yang wujud
Tidak ada awalannya. Itu umum, bisa terhadap zatullah, bisa terhadap makhluknya. Seperti ketiadaan kita pada masa azali itu dikatakan azali, sehingga kita menjadi wujud. Baik. Wa annahu qadimun la ibtida'a li wujudi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa wujudullah, ya, keberadaan Allah itu tidak ada yang mengawali. Tidak sama seperti dugaannya filosof-filosof yang mengatakan bahwa Allah itu diciptakan dari ketiadaan. Nauzubillah. Bahwa Allah ada yang menciptakan dari makhluk yang lainnya. Nauzubillah. La ibtida'a li wujudi, tidak ada permulaan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bakin, dan Allah tetap. Tetap artinya apa? Selalu eksis, abadi sampai akhir nanti. La intiha li abadiyati. Tidak ada batasan akhirnya akan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wabil malaikati, dan juga beriman. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua wabil malaikati, dan beriman terhadap malaikat-malaikat Allah. Apa artinya beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Yani i'tiqadun annahu mukarramuna la ya'sunallah, bahwa mereka itu adalah makhluk yang dimuliakan, ya, diberikan takrim oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat atau melanggar terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan juga mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tidak ada istilahnya malaikat itu melanggar perintah. Ya. Ini ya, malaikat itu tercipta dari apa? Nur. Dari nur, sehingga dia itu tidak mungkin melanggar, tidak mungkin bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu bertingkat-tingkat juga. Bertingkat. Ada malaikat yang maqamul a'la muqarrabin, penjaga arasy yang lebih dekat. Ada malaikat yang paling utama dan lebih utama, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi intinya malaikat itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Adapun jumlahnya tidak ada yang mengetahui. Tapi kita paling tidak mengetahui bahwa malaikat itu lebih banyak daripada jumlah makhluk, ya. Lebih banyak daripada jumlah makhluk. Sehingga dikatakan tiap dedaunan, ya, di alam raya ini, ya, di bumi tentunya, itu terdapat malaikat. Setiap sehelai dedaunan itu terdapat malaikat. Nah, makanya kita tidak mengetahui tentang jumlahnya, jumlah yang sesungguhnya. Shadiquna fima akhbaru bihi. Mereka itu jujur tentang apa yang mereka informasikan. Nah, dikasih informasi, dikasih wahyu, ya disampaikan sesuai dengan perintah itu. Tidak ada yang namanya malaikat mencuri atau berkhianat terhadap perintah Allah, tidak ada. Shadiquna kullu. Mereka itu jujur istilahnya. Wabil kutubi, dan juga yang ketiga itu beriman terhadap kitab-kitab Allah, al-kutub, ya. Artinya kitab-kitab sebelumnya juga wajib diyakini. Tidak boleh kita hanya percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kitab-kitab sebelumnya juga kalamullah. Nah, wajib kita yakini. Kalau kita mengingkari bagaimana? Ya tentu tidak diterima. Tidak diterima keimanan kita. Masih belum sah. Apa artinya beriman terhadap kitab-kitab yang terdahulu? Kitab-kitab samawi yang terdahulu, i'tiqadun adalah meyakini annaha kalamullahil azali. Pada sesungguhnya kitab-kitab yang terdahulu itu adalah kalamullah al-azali, al-qa'imu bidatihi, yang berdiri sendiri, ya. Ya, jadi kita wajib meyakini bahwa kalamullah, yakni Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu qa'imun bidatihi, berdiri dengan sendirinya, bukan makhluk. Nah, ini juga permasalahan yang serius di kalangan ahlul kalam, ya, untuk
istilahnya apa? Memperkokoh tauhid kita. Terkait dengan kalamullah itu kita harus yakin bahwa Allah itu punya sifat mutakallim, ya. Qaimun bidzatihi azali. Allah itu punya sifat mutakallim, ya. Berbicara yang berdiri dengan sendirinya tanpa harus membutuhkan perantara yang lainnya. Ya. Al-munazzah 'anil harfi was saut, yang disucikan daripada huruf dan saut. Jadi tidak benar istilahnya mengatakan kalamullah itu adalah makhluk. Tidak benar. Ya. Hakikatul kalam. Kalau di dalam syair itu mengatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Ya. Sebelum saya menjelaskan syair itu, ya, karena tidak sedikit yang terjerumus terhadap takfir, ya, kufur dan murtad karena tidak paham terkait dengan kalamullah, sehingga mengatakan kalamullah itu adalah hadis, adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa man qala fi al-Qur'anu kalamullah wa man kana qala fil Qur'ani kalamullah makhluqun fahuwa kufrun. Ya. Ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, kata Imam Ahmad. Barang siapa yang mengatakan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, maka mereka adalah kufur. Nah, ini perlu diperjelas, ya, biar paham. Maksud kalamullah daripada pernyataan Imam Ahmad itu adalah kalamullah al-qadim, ya, al-qadim. Kalamullah yang qadim, ya. Yang qadim artinya qaimun binafsi, yang dulu. Bukan yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang sekarang yang dicetak, yang dimulai dengan lafaz bismillah, kemudian ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas itu. Tidak. Kalau itu adalah yang bitalaffuz bil huruf, bil aswad, bil makharij, semuanya itu adalah makhluk. Kita sepakat. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad itu adalah kalamullah al-qadim. Dan hakikat kalam, agar kita memahami bahwa Allah itu punya sifat mutakallim, maha berbicara, sehingga Allah itu ya'mur, memerintahkan, wa yanha, dan melarang, wa yakhbar, wa yu'allim. Sehingga ini adalah dalil. Ya, dalil, nanti kalau belajar ilmu mantik ada dalil, ada madlul. Ya. Kalau ada suara harimau, itu mesti ada zatnya, ada harimaunya. Nah, kalau misalkan ada orang yang berbicara di luar, mesti ada orangnya. Ada orang yang mengetuk pintu, mesti ada orangnya. Nah, itu namanya dalil dan madlul. Dalil terkait konteks ini, Allah memerintahkan sehingga Allah mewajibkan kita salat, mewajibkan kita zakat, puasa, dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Allah mutakallim. Dan yang dimaksudkan dengan kalamullah adalah al-qadim, yang dulu. Tentunya bila saut wala harf, dengan tanpa suara, dengan tanpa huruf, bahkan makharij tidak ada. Karena kalau kita mengatakan ada saut, haruf, kita istilahnya terjerumus terhadap pemahaman yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh, ya, menganggap kalamullah hadis. Berhati-hati. Banyak ulama yang terdahulu dipenjara, bahkan terbunuh karena perbincangan ini tentang yang mengatakan kalamullah adalah qadim. Mereka dipenjara, mereka dibunuh, mereka dianiaya, dan seterusnya. Maka ini adalah perbincangan yang serius, perlu kita cermati. Wa anna kullama, pada sesungguhnya segala sesuatu, tadammanathu, yang terkandung, yang mengandung apa yang mengandung apa kitab-kitab itu adalah benar, ya. Jadi yang terkandung di dalam apa? Kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran itu adalah hak, semuanya benar. Nah, benar artinya apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar bahwa itu adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadin hadithatin.
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamullah itu, kitab-kitab samawi itu terhadap sebagian para rasulnya. Tidak semua rasul diberikan apa? Diberikan kitab, diberikan risalah. Tapi hanya sebagian rasul-rasul yang terpilih. Bi alfadin hajz, Allah menurunkan kalamullah, kitab-kitab itu dengan lafaz-lafaz yang baru. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada alaqahnya. Kita barusan berbicara tentang kalamullahil qadim. Sekarang kita berbicara tentang kalamullah yang hadis. Maksudnya yang hadis bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya yang qadim ketika pindah terhadap Lauhul Mahfuz, diterima oleh malaikat Jibril, disampaikan terhadap baginda Rasulullah melalui huruf-huruf, melalui apa? Suara-suara, itu merupakan hadis. Kita sepakat itu. Yang ada dimulai dengan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim sampai kata An-Nas. Nah. Jadi Imam Zainuddin Al-Malibari juga meyakini bahwa Al-Quran yang ada hurufnya, yang ada suaranya, yang dimulai dengan Bismillah, kemudian ditutup dengan An-Nas, itu sudah hadis. Nah, paham. Tapi kalau kalamullah Al-Qadim itu adalah qa'imun binafsih, qa'imun bidhatih. Itu berdiri dengan sendirinya tanpa harus perantara yang lainnya. Wabir rusul, dan juga yang keempat itu beriman terhadap utusan-utusan Allah. Ya, utusan-utusan Allah, kita pahami bahwa Allah punya utusan yang diutus untuk mendakwahkan risalahnya. I'tiqadun, makna beriman terhadap utusan Allah adalah i'tiqadun annallaha arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wahimah wa naqsan. Allah mengutus mereka terhadap makhluk ini, ya, dan mensucikan mereka, melindungi mereka dari setiap apa? Kecacatan dan kekurangan. Ya. Fahum ma'sumuna minas saghair wal kabair, mereka itu terjaga daripada apa? Dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Nah, dari kita wajib yakini bahwa para utusan Allah itu maksum kullun. Mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Apa istilahnya? Sampai dosa besar, dosa yang kecil pun Allah jaga. Dosa yang kecil pun Allah jaga, tidak tergelincirkan mereka. Kapan mereka maksum? Qablan nubuwati wa ba'daha, sebelum diangkat menjadi apa? Nabi, dan setelahnya. Seperti itu ya. Jadi Imam Zainuddin Al-Malibari memahami kemaksuman mereka itu setelah diangkat, sebelum menjadi nabi dan setelahnya. Karena ada pendapat yang mengatakan kemaksuman para rasul itu setelah menjadi nabi dan menjadi rasul. Sebelumnya belum maksum. Tapi pendapat Imam Zainuddin cenderung terhadap apa? Maksum sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Maksumun. Kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak belitanya, dewasanya sampai terhadap usia 40 tahun. Itu maksum. Terjaga dari mara bahaya, terjaga dari pekerjaan, istilahnya hal-hal yang memperhatinkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yaumil akhir, dan juga beriman terhadap hari akhir. Yang kelima itu beriman terhadap hari akhir. Apa maksud daripada beriman terhadap hari akhir? Apakah cukup kita meyakini hari kiamat sebagai hari akhir? Tentunya tidak seperti itu yang dimaksudkan. Wa huwa, maksud daripada hari akhir, minal mauti ila akhir ma yaqa', semenjak apa kematian itu menjemput seseorang sampai nantinya terjadi hingga dan seterusnya. Itu dikatakan hari akhir. Maksudnya i'tiqadun, ya, i'tiqadu wujudihi wa ma ishtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri aw 'adzabihi wal ba'si wal jazaa'i wal hisabi wal mizan was sirati wal jannati wan nar. Nah, jadi cakupan
daripada hari akhir itu adalah termasuk di dalamnya nanti ada persoalan-persoalan, ujian-ujian yang diberikan oleh kedua para malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ada kenikmatan kubur, ada azab kubur, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya. Dan hari pembalasan, hisab, dan sirat, surga dan semacamnya, khaud, telaga. Semuanya itu merupakan apa? Perkara-perkara yang wajib diyakini, diimani oleh seorang muslim. Karena itu tidak boleh mengingkari sesuatu daripada apa? Daripada sesuatu yang dijanjikan kelak dan yang akan terjadi di hari akhir itu. Wabil qadri, dan juga beriman dengan apa? Dengan qadar. Qadar. I'tiqadun anna ma qaddarahu Allahu fil azali la budda min wuqu'ihi. Maksud daripada beriman terhadap al-qadar, takdir Allah, itu adalah meyakini, i'tiqad, ya, bahwa Allah, sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah pada zaman azali, ya, la budda min wuqu'i, pasti itu akan terjadi. Pasti itu akan terjadi. Wa ma la yaqdiruhu Allah yastahilu wuqu'uh. Sesuatu yang Allah tidak takdirkan, Allah tidak tentukan, tetapkan di zaman azali, itu tidak akan terjadi. Ini wajib kita yakini. Dan juga kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas daripada apa? Takdir Allah, ketentuan Allah. Khalaqnakum biqadar. Jadi tidak terlepas daripada yang namanya takdir. Wa annahu ta'ala qaddara al-khaira wasyarra qabla khalqil khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan suatu kebaikan dan keburukan itu sebelum khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Nah, tadi dikatakan pada zaman azali Allah sudah menentukan takdir makhluk itu semuanya. Wa anna jami'al kainati biqada'ihi wa qadrihi. Segala sesuatu yang ada, yang tercipta, artinya alam raya itu tidak terlepas daripada qada dan qadar. Nah, di sini perbedaan qada dan qadar itu, qada itu tidak bisa istilahnya kita untuk merubahnya. Maksudnya bagaimana? Karena qada itu adalah ketentuan Allah yang azali, sudah tidak bisa lagi dirubah. Sementara qadar itu masih bisa kita untuk merubahnya. Artinya bagaimana kita merubahnya? Ya. La yaraddu al-qada illa bid-du'a. Seperti itu. Ulama membagi takdir Allah itu menjadi dua. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Yang mubram itu tidak ada usaha bagi kita, ya. Tidak ada juhud bagi kita untuk merubahnya. Sementara qadar yang disesuaikan dengan takdir, ukuran masing-masing yang Allah tentukan, masih bisa kita usahakan untuk kita dapatkan. Makanya hikmah daripada takdir itu Allah tidak beritahukan terhadap manusia agar manusia apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk memperoleh itu. Salah satu contoh, Allah mentakdirkan fulan A, dia masuk neraka. Pada zaman azali, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan fulan B, dia itu masuk surga. Ini menandakan sebagian paham menandakan ketidakadilan Allah. Tapi tidak seperti itu. Di balik hikmah kita tidak mengetahui takdir buruk dan baiknya nanti kita masuk surga, agar kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk memperoleh takdir yang baik, ya. Untuk memperoleh takdir yang baik. Dan di balik takdir itu tentunya ada usaha yang kita lakukan. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian semua. Barangkali ini adalah ibarah atau nasa yang pada kesempatan malam hari ini saya bisa sampaikan. Semoga
bermanfaat dari apa yang telah kita baca dan dengar bersama daripada kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Imam Maulana ya. Jika Rasulullah itu adalah maksum, maksum artinya terjaga dari dosa-dosa, maka apa bedaannya dengan apa? Malaikat yang tidak memiliki pilihan seperti manusia, dijaga dari kesalahan. Nah, bedanya malaikat dan manusia, artinya Rasulullah ya, Rasulullah yang maksum tidak terbatas pada Rasulullah tentunya. Rasul-rasul sebelumnya juga maksum. Rasulullah maksum itu menandakan bahwa apa? Kenabian beliau memang akan memperkuat kehujahan, ya, argumen bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Nah, makanya Allah juga memilih Rasulullah itu dari apa? Kaum yang ummi, diangkat menjadi nabi. Bedanya dengan para malaikat apa? Karena malaikat diciptakan dengan nur, Allah istilahnya paksa. Ada makhluk Allah yang makhur, istilahnya dipaksa, tidak bisa menolak perintah Allah. Ada yang diberikan pilihan, tetapi khususiyah, ya, keistimewaan dari seorang nabi Rasulullah, para rasul-rasul Allah itu mereka juga manusia tapi maksum. Ini untuk memperkuat kehujahan seorang rasul itu agar manusia memahami bahwa Allah memilih mereka menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Nah, sama halnya dengan ummi. Kenapa diangkat dari komunitas yang ummi? Untuk memperkuat. Kalau tidak ummi, ditolak nantinya. Ada komunitas yang akan menolak bahwa Rasulullah itu mengarang Al-Quran, mengarang agama seperti itu. Makanya diangkat dari komunitas yang ummi. Baik, baik. Baik, barusan menyindir tentang hadis Al-Quran, yang dimaksud dengan Al-Quran yang hadis seperti apa. Nah, ini ada kalamullah yang qadim, itu adalah kalamun nafs, ya. Ya. Allah itu punya apa istilahnya, sifat yang berbeda dengan sifat manusia, kemakhlukan. Nah, kemudian Allah berkehendak untuk menjadikan Al-Quran yang mempunyai huruf, ya, yang ada suaranya, itu adalah apa? Al-Quran yang hadis sekarang. Al-Quran yang matbu'ah, yang dicetak, yang diawali dengan bismillah. Semuanya ini yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, ini adalah apa? Hadis, ya. Tapi yang dimaksudkan madlulnya, bukti daripada bahwa Allah itu kalamun qadimun, yang berkehendak. Allah punya kalam yang qadim, tidak ada awalannya. Allah memerintahkan, Allah berbicara, Allah menyuruh kita, melarang kita. Itu madlulnya adalah kalamun qadim, kalam yang terdahulu. Kalam yang terdahulu.